sudah bergabung melalui hamba Allah di Cirebon, Bu ya. Ini bertanyaan di luar tema, Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi. Saya sudah menikah selama 5 tahun, Bu ya, dan sudah dikaruniai anak. Selama saya menikah, saya nggak pernah merasakan kepuasan dalam hubungan suami istri, Bu ya. Suami saya punya kekurangan ejakulasi dini, dan setelah kami mempunyai anak, malah semakin parah. Maaf, Bu ya, saya berhubungan dia nggak pernah tidak pernah memasukkan ya, Bu ya. Dia selalu mengeluarkan spermanya di luar dan terus menerus seperti itu, Bu ya. Yang mau saya tanyakan, apakah saya dosa, Bu ya, kalau saya enggan bahkan malas setiap kali suami saya minta berhubungan, karena saya tahu ujung-ujungnya mengecewakan. Dan terus apakah saya harus sabar dan ikhlas menerima suami saya, sedangkan di satu sisi batin saya menderita? Saya minta pencerahannya, Bu ya. Baik. Hal-hal yang semacam ini tidak bisa diselesaikan dari perbincangan sepihak, karena hubungan suami istri harus ada satu komunikasi khusus. Yang komunikasi itu maknanya ya saling melengkapi. Ada kalau obrolan kan tanya jawab begitu. Iya, Bu. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki yang merasa dirinya adalah ejakulasi dini, itu mestinya dia itu di dalam berhubungan ya tidak langsung dia melakukan hubungan, akan tapi dia bisa memberikan mukadimah yang cukup kepada istrinya, sehingga di saat harus berhubungan istri bisa ngimbangi kepuasan dengan sang suami. Yang menjadi masalah adalah kadang egonya seseorang. Seorang suami tiba-tiba cari senang sendiri. Yang penting senang duluan, tidak pernah mikirkan pasangannya. Cuman ukuran ejakulasi dini itu seperti apa? Kadang mohon maaf ya, bisa jadi seorang suami itu bukan ejakulasi dini, akan tapi seorang istri yang frigid, bisa jadi seperti itu. Sehingga seorang suami sudah menemukan waktu yang cukup, akan tapi istri tidak. Jadi nggak bisa, ini obrolan semacam ini nggak bisa. Mungkin harus kita bertemu khusus, suami istri ngobrol seperti apa sih? Sebab durasinya seperti apa hubungan suami istri itu yang normal? 10 menit, 5 menit, 1 jam, bukan itu. Kemaksimalannya adalah di saat terjadi komunikasi, komunikasi hubungan itu yang menarik, itu akan ketemu. Sehingga kadang tidak perlu waktu lama. Itu kan dalam kisah, naudzubillah, mungkin sudah telah dibius oleh novel, film cerita. Semakin lama permainan semakin, dari mana itu semuanya kisah terjadi? Bisa saja waktu singkat, istri terpenuhi kebutuhannya, suami setelah itu bisa aktivitas yang lainnya. Jadi durasi itu nggak masuk dalam dan ini dari orang yang sudah menemukan kepuasan dalam bersuami istri, dia nggak mikirkan durasi. Bahkan bisa saja waktu yang sangat singkat. Ya ini. Jadi kita pengen tahu betul apa sih yang dimaksud oleh ibu tadi tentang penanya tersebut tentang ejakulasi dini. Berapa sih dininya? Kalau memang mohon maaf, baru masuk udah keluar itu dini betul. Akan tapi kalau sudah seorang suami sudah berusaha untuk bahkan berdetik-detik atau bahkan sudah masuk ke menit berikutnya, itu bukan waktu yang singkat. Ya, bisa jadi seorang istri yang mengalami frigid. Dan frigidnya seorang istri itu bisa saja masalah psikologi, yaitu tadi karena sudah di saat berhubungan tidak merasakan dirinya puas, maka dia sudah merasa malas terlebih dahulu, dan itu lebih bahaya bagi Anda. Maka kami harap kalau memang dia merasakan seperti itu, maka bersemangatlah dalam melayani suami Anda, sehingga apa? Dalam diri Anda, mohon maaf ini bahasanya bahasa dewasa, Anda sudah terangsang lebih dulu dan Anda lebih bersemangat lebih dulu, maka di saat suami Anda harus berhubungan dengan Anda sudah punya kesiapan seperti itu. Nah ini, jadi ini masih berita macam ini masih kabur. Dan juga mungkin komunikasi penting, Bu ya, untuk menyampaikan kepada suami seperti itu, sehingga suami sendiri mohon maaf. Dan bisa jadi seorang suami kalau memang dia merasakan kelemahan, makanya komunikasi penting. Kalau merasakan kelemahan dengan mohon maaf dengan alatnya itu, maka dia bisa dengan lesannya yang lembut, tutur kata yang indah, memberikan rayuan, dibisikkan di telinga sang istri. Kemudian mohon maaf dia bisa menggunakan tangannya. Kalau seorang istri mencari kepuasan dengan tangan sendiri dosa, akan tapi seorang suami mungkin dengan mukaddimah dengan tangannya dan sebagainya. Kemudian di saat sudah dekat, dia bisa menggunakan dengan alat. Mohon maaf ini majelis mulia, karena apa? Kebodohan dalam hal ini sangat berbahaya sekali. Biasanya adalah memang orang harus punya rasa malu dalam hal ini. Kan tapi ada suatu ketika kita harus terang-terangan semacam ini, jelas-jelasan semacam ini. Karena apa?
ada kebodohan-kebodohan dalam hal semacam ini. Karena apa? Bodohnya itu karena terobsesi atau teracuni oleh naudzubillah. Maka tontonan-tontonan yang bermasalah. Nonton film porno, cerita komik-komik picisan. Kan itu komik picisan kan mungkin, atau film-film porno barangkali menceritakan tentang wah laki-laki hebat adalah bisa bertahan bermenit-menit atau berjam-jam dan sebagainya. Apa itu semuanya misalnya? Sehingga dia terobsesi yang demikian itu lalu menilai suaminya adalah begini. Makanya sering kami sampaikan, kalau orang biasa, mohon maaf, nonton film porno itu bahayanya besar sekali dalam kejiwaannya. Sehingga yang ada di otaknya adalah hayalan, sementara itu adalah film. Sehingga dia di saat menemukan suaminya tidak seperti itu, dia akan merasa, suamiku tidak seperti dia. Makanya haramnya bukan haram, ada haram secara psikologi, haram secara syar'i, haram secara akal, nggak pantas ya. Jadi memang itu berbahaya sekali dengan film-film kotor semacam. Secara akhlaki haram, secara syar'i ya, kemudian secara psikologi, secara akhlaki coba saja. Apakah pantas orang nonton film porno dilihat oleh anak-anaknya dan sebagainya? Kan nggak pantas. Secara psikologi akan rusak. Sehingga yang ada di otaknya adalah hayalan akan berhubungan suami istri seperti ini itu dan sebagainya. Dan itu tidak akan ditemukan di alam nyata, itu film kok. Makanya bahaya sekali. Nonton termasuk khayalan yang dibangun melalui film komik-komik picisan misalnya, atau itu pun di mana saja komik-komik picisan. Bahkan kadang sebagian orang lebih terangsang dengan bacaan ini, karena bacaan kan menghidupkan khayal. Yang khayal itu tidak akan ada di alam nyata. Sementara khayal seperti itu, minumnya akhirnya minum obat-obat segala macam, ini semuanya hanya untuk itu semuanya. Naudzubillah. Bahaya sekali minum obat. Ya. Akan tapi komunikasi bisa ketemu. Sehingga durasi bagi seorang istri kadang tidak penting. Seorang suami juga tidak penting. Kalau sudah selesai ngapain? Nah ini seperti itu. Jadi komunikasi aktif antara suami istri yang indah dalam urusan ini. Ya. Baik, ini saja, semoga Allah memberikan kebahagiaan. Dan ini penting ya, kami himbau kepada siapapun, para suami harus perhatian dalam hal ini kepada istri, harus tahu iramanya, seperti ketukan-ketukan dalam main hadroh dan sebagainya. Itu artinya ngerti kapan ini sudah atau belum suaminya. Makanya dianjurkan di saat seorang suami atau istri itu dalam sampai kepada puncak kesenangannya, dia menyampaikan kepada istrinya atau suaminya. Karena apa? Di saat seperti itu ada kepuasan tersendiri bagi seorang suami karena telah menjadikan istrinya puas. Ada sebagian istri adalah di saat berhubungan suami istri selesai diam begitu saja. Seorang suami juga begitu saja. Karena memberitahu itu sendiri ada makna bahwasanya, oh, aku telah menyenangkan pasanganku. Aku puas karena pasanganku senang, dan begitu sebaliknya. Seperti itu, semoga Allah menjaga. Mohon maaf, ini adalah karena pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah wilayah halal saja. Kalau haram, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari segala keharaman. Wallahu a'lam bishawab.